Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu, Selasa 11 Februari 2025. Alhamdulillah para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, selamat siang pendengar Radio Kepulauan Seribu, selamat bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kajian Islami dengan tema Pesan Moral, Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Tema ini sangat relevan dan penting bagi kita semua agar kita mengetahui lebih dalam tentang tema ini. Bersama saya Santi Caca dan sudah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Beliau adalah Ustadz Nurholis MH. Baik pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu, sebelum kita mendengarkan kajian Islami dengan tema Pesan Moral, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Pak Ustadz. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik. Bagaimana perjalanan lautnya hari ini Pak Ustadz? Luar biasa, jadi yang biasa jalan sampai berhenti ya, tidak operasi, tapi kita tetap bismillah. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah sampai pada tujuan. Naik kayu. Benar banget Pak Ustadz ya, karena kita tahu kondisi cuaca saat ini sedang kurang bersahabat, dimaklumi Pak Ustadz ya. Baik pendengar setia Radio Podcast Kepulauan Seribu, silakan untuk Pak Ustadz menyapa terlebih dahulu pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu, kemudian juga menyampaikan profil singkat Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Wa qala rasuluhul karim as-shalah mi'rajul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar radio kesayangan kita, yaitu Radio Kepulauan Seribu RKS di podcast. Alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu lagi dengan RKS. Profil barangkali saya dikasih nama Nurholis, ada yang panggil Nicholas, suka-suka aja lah. Kebetulan punya tugas diamanai sebagai penyuluh ya agama Islam di Kepulauan Seribu atau Kementerian Agama Kepulauan Seribu. Hari-hari ya kita biasa pekerja sosial dakwah, ngajar, taklim, seperti itu. Saya punya istri alhamdulillah 1, anak 2, dan ya dua-duanya perempuan, jadi makanya saya agak-agak lebih feminis barangkali, tapi yang enggak juga maconya masih ada. Itu barangkali singkat. Iya, profil singkatnya seperti itu Pak Ustadz ya. Sudah berapa lama Pak Ustadz di sini?
Di 2 tahun lah. Sudah 2 2 tahun, tahun, lumayan 2 lama tahun. Pak Ustadz Ya, ya. Sudah 2 betah Pak Ustadz di pulau ya? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Baik. Sudah di hati ya Pak Ustadz ya? Iya, ya, alhamdulillah ya. Udah Pulau Seribu itu sudah di hati banget ya. Benar betul. banget ya. Oke, pendengar setia, itu dia tadi profil singkat dari Pak Ustadz kita di siang hari ini ya. Nah, untuk warga Kepulauan Seribu dan sekitarnya, dengerin podcast kami atau gabung di Facebook RKS Kepulauan Seribu. Jika ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kita di siang hari ini, jangan lupa untuk menyebutkan nama, alamat, dan juga pertanyaannya ya. Baiklah, mari kita dengarkan bersama kajian Islami dari narasumber kita, dan jangan lupa untuk berbagi informasi dan share link streaming kita dengan keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga bisa merasakan berkah dari kajian Islami ini. Kepada narasumber kita, Ustadz Nurholis MH, kami persilakan untuk menyampaikan kajian Islaminya. Silakan Pak Ustadz. Matur suwun, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini bersama RKS kita akan sharing terkait pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi di RKS. Kita podcast terkait dengan pesan moral Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perjalanan manusia agung diperjalankan oleh Zat yang Maha Agung. Dan ini hanya satu-satunya dan hanya sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat baca surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Surat ini, ayat ini dibuka dengan satu kata subhana, maha suci. Artinya apa? Karena muatan dari perjalanan Isra Mi'raj ini benar-benar harus ditangkap dengan iman. Ditangkap dengan iman, bukan dengan logika. Makanya ditaukidi di sini maha suci zat. Maksudnya adalah maha suci dari kebohongan, maha suci dari kelemahan, maha suci dari segala kekurangan. Untuk meyakinkan bahwa perjalanan Rasulullah, Isra Mi'raj Rasulullah itu benar-benar adanya. Subhanalladzi, maha suci zat, asra yang memperjalankan, bi'abdihi kepada hambanya. Di sini ada satu menyimpan makna bahwa kita harus pahami dulu Rasulullah bukan jalan sendiri, tetapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Ya, bi abdihi, ada banyak mufasir memberikan satu makna di sini menunjukkan kata abd adalah dengan fisik, bil jasad. Jadi bukan ruhnya saja tetapi jasad. Makanya ada bahasa abdun. Jadi Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad bil jasad, dengan jasadnya, bukan ruhnya saja. Nah, ketika kemudian akal kita menolak, yang memperjalankan itu Allah, bukan Rasulullah pribadi yang berjalan. Sedikit barangkali kita mainkan akal kita. Saya jalan dari Jakarta seumpama atau dari mana ke pulau, itu membutuhkan waktu kira-kira 2 jam atau 3 jam lah, anggap saja seperti itu. Itu saya dengan naik kapal, naik motor begitu. Tapi kalau seandainya di situ ada semut kebetulan ke bawah di saku saya sampai juga ke sini. Padahal kalau semut itu jalan sendiri kan nggak mungkin. Itu akal-akalan kita. Kalau dari sisi logika saja seperti itu. Nah ini Allah, zat yang serba maha. Jadi nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan bahwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis Palestina sekarang, kemudian Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, balik lagi turun ke Baitul Maqdis sampai kemudian ke Masjidil Haram, tidak lebih membutuhkan waktu dari sepertiga malam. Allah serba maha. Ayat tadi
terusannya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di waktu malam, sepertiga malam maksudnya ini, bahkan tidak lebih dari itu, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu sebagai pengantar, potongan ayat depannya seperti itu. Nah, kita kaji, Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada banyak pelajaran di sini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada saat Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, yang dalam banyak kitab-kitab salafus soleh di sini Rasulullah mengimami para nabi yang sudah terdahulu, nabi-nabi seniornya yang sudah wafat jauh lebih sebelumnya. Pada saat itu Rasulullah dengan media kendaraan buruk yang ketika divisualisasikan itu digambarkan seperti kuda, kemudian bersayap gitu ya. Nah, itu buruk itu diikat. Ini juga ada satu pesan buat kita bahwa kita punya kendaraan, motor atau apa itu supaya safety, kita ikhtiar, setelah itu baru tawakal kepada Allah. Jadi dikunci dulu baru tawakal kepada Allah. Artinya kita tetap ada ikhtiar yaitu dikunci. Padahal apa susahnya Rasulullah ngapain pakai diikat dan sebagainya, udah pasti aman seperti itu. Itu memberikan pesan kepada kita seperti itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Mi'raj sampai di atas, kemudian ketemu dengan nabi-nabi ya, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, yang intinya mendapatkan oleh-oleh perintah, yaitu sholat 5 waktu. Satu-satunya amalan kita yang Rasulullah mendapatkan langsung ketemu dengan Allah, yaitu sholat. Makanya sholat inilah satu kegiatan, satu amalan, satu ibadah yang akan menentukan seseorang mau selamat di dunia atau di akhirat adalah sholatnya. Itu nanti ada satu hadisnya, barangkali nanti di kajian berikutnya akan kita sampaikan. Kemudian pulang sampai di Masjidil Haram, singkatnya ya, Siti Aisyah itu tidur. Pada saat bangun itu Rasulullah sudah ada lagi gitu. Sebelum tidur Rasulullah ada di sampingnya. Begitu bangun Rasulullah sudah di sampingnya lagi. Makanya banyak hadis menyebutkan tidak lebih dari sepertiga malam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian kita dapat oleh-oleh yang namanya sholat 5 waktu, yang kemudian ada cerita-cerita di dalamnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nanti ada prosesnya. Itu barangkali yang sholat ini akan menjadi media kita ketemu dengan Allah, yang dalam hadisnya mi'rajul mu'minina as-sholatu. Mi'rajnya Rasulullah ketemu dengan Allah langsung di Sidratul Muntaha. Mi'rajnya kita orang beriman yaitu melalui sholat. Itu barangkali nanti kita akan berkembang seiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai pesan moral Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, dan di sini kita punya 5 pertanyaan Pak Ustadz ya, yang akan dijelaskan oleh Pak Ustadz mengenai tema kita di siang hari ini. Dan pertanyaan ini bersumber dari pendengar setia Radio Kepulauan Seribu ya. Baik Pak Ustadz, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertamanya Pak Ustadz ya. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj menegaskan pentingnya sholat 5 waktu bagi umat Islam? Silakan untuk dijawab Pak Ustadz. Sholat 5 waktu itu kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai anak Adam yang punya kewajiban fardu yang namanya sholat 5 waktu, itu adalah amalan pertama yang nanti di hari kiamat itu dihisab.
dihisab, ditimbang, dihitung. Iya. Nah, kalau seandainya fa in soluhat sholatuhu, kalau sholat kita itu setelah dihisab itu bagus. Bagus itu dalam pengertian syarat sahnya juga dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, yang membatalkan dijauhi. Pokoknya sholatnya itu ansih dohiriyah, ya, dohiriyah maupun ansih batiniyah. Jadi ansih sholat batiniyahnya juga bagus, lulus. Secara fisik dohiriyah, gerakan-gerakan sholatnya juga bagus. Rukun-rukunnya sholat juga bagus. Nah, kalau sholatnya bagus, maka soluha sairu amali. Amalan yang lain, sedekahnya, puasanya, apa aja, zakatnya, ya, muamalahnya, semuanya dihitung bagus. Tetapi fa'in fasadat, seandainya sholatnya itu rusak. Rusak itu bisa jadi sholatnya gerakannya benar gitu kan, wudunya benar, tetapi tujuan sholat, hatinya itu ke selain Allah. Nah, itu juga rusak sholatnya. Ada satu hadis Al-Faqih temukan dalam kitab Al-Muwatta Babus Sholah, ya, kitabnya Imam Malik. Man ahsana sholata hina yarauhun nas wa asa'aha hina yahlu tilka sholatul munafikin wa tilka sholatul munafikin wa tilka sholatul munafikin. Man ahsana sholata, siapa yang bagusi sholatnya? Sholatnya itu rapi, pakai sarung, pakai baju koko, kira-kira secara standar kita sebagai umat Islam itu rapi, bagus. Kemudian pakai sorban. Ketika di mana? Hina yarahunas, ketika sholatnya dimungkinkan dilihat oleh manusia, di masjid, di musola, rapi. Ya. Tetapi wa asa'aha, asal-asalan sholatnya, buruk melakukan sholatnya, memperburuk sholatnya, artinya tidak rapi seperti tadi, ya, hina yahlu, saat dimungkinkan tidak ada orang yang melihat, sholat di kamar, sholat di rumah sendiri, pakai kaos oblong, pakai celana yang sudah salah-salan, begitu mau ke masjid, rapi, pakai baju koko, pakai sorban, pakai jas umpama. Membedakan antara ketika sholat di rumah yang tidak dilihat oleh siapapun, kemudian dengan sholat di masjid yang dilihat oleh banyak orang, padahal kita harus sadar di rumah juga dilihat sama Allah. Sholat yang seperti itu adalah tilka sholatul munafikin, itu sholatnya orang munafik itu. Sholatnya nggak ada gunanya itu. Kenapa? Hatinya masih ada riya, masih ada penilaian selain Allah. Hina yarahunas, ketika dilihat manusia rapi. Tetapi hina yahlu, ketika di tempat yang sepi, asal-asalan. Makanya kita harus juga bisa menjaga secara dohir maupun batin, bagaimana sholat kita bisa sama ketika sendiri atau ketika di tempat ramai. Itu ukuran bagusnya sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka amalan yang lain dihitung bagus. Tapi kalau sholat kita rusak, amalan kita rusak. Itu batiniyah. Belum lagi ketika kita sering ceroboh barangkali, mohon maaf ya, masjid, musola, bagaimana menata antara ruang tempat wudhu, ruang toilet dengan ruang sholat. Orang banyak rusak di sini. Kenapa? Siksa kubur nanti banyak disebabkan karena najasatul baul, najis air seni ya. Dan rusak saat sholat kebanyakan itu karena najis. Makanya perlu pelajaran buat kita ketika kita membangun masjid, membangun musola, layoutnya benar-benar diperhatikan. Mana toilet, mana tempat wudhu, mana ruang sholat. Makanya biasanya ada air sterilisasi. Pada saat waktu sholat, air itu ngalir terus. Kalau kita di kampung ada kolam. Begitu kita masuk, kaki kita mau masuk masjid itu udah steril. Air yang lebih dari 2 kula. Maka ketika kita kaki masuk ke ruang sholat itu sudah bersih. Bagusnya seperti, dan ini ada standar MUI, barangkali nanti bisa dilihat dan dipelajari. Itu barangkali pertanyaan yang pertama. Iya Pak Ustadz. Jadi amalan yang dipertanyakan nanti di akhirat nanti adalah sholat kita terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya, luar biasa. Bukan ditanya berapa amalan kita, berapa pahala kita yang kita keluarkan. Sholat yang sedekah pertama. Kita semua diawali dari sholat dulu Pak Ustadz. Sholat dulu ya. Oke. Pendengar setia, itu dia pertanyaan dan juga jawaban yang sudah diajukan oleh Pak Ustadz di siang hari ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua Pak Ustadz,
Apa makna spiritual di balik perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha? Silakan Pak Ustadz. Banyak sekali ya kalau kita jawab dengan waktu. Yang pertama, ini dilatar belakangi dengan Rasulullah itu lagi di tahun ke-11 tahun ke-11 Hijriah, setelah hijrahnya Rasul. Tahun ke-11 setelah kenabian maksudnya, setelah kenabian. Tahun ke-11 setelah kenabian. Itu Rasulullah mengalami satu tahun yang namanya Amul Huzni. Tahun duka cita. Tahun duka cita. Jadi Amul Huzni itu tahun duka cita. Rasulullah mengalami masa-masa sedih. Kenapa sedih? Karena pamannya yang menopang perjuangan dakwah beliau sampai keluar dari mulut mulia paman yang bernama Abu Thalib, siapa-siapa yang mengganggu ponakanku Muhammad, langkai dulu mayat saya. Bahasa sederhananya seperti itu. Artinya benar-benar membackup ya habis dakwah Rasulullah SAW. Beliau sebagai orang yang selalu ada melindungi dakwah Rasulullah. Meninggal, wafat. Dalam satu riwayat 80 tahun, 79 tahun, ada riwayat yang lain 85 tahun. Nah, 3 bulan setelah pamannya wafat, menyusul istri tercintanya, Sayyidah Khadijah, yang semua hartanya, jiwanya dipersembahkan untuk Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya. Hartanya sampai habis. Beliau seorang yang kaya raya, ya, perempuan yang sukses dalam berbisnis, kaya raya. Setelah nikah dengan Rasul, kekayaan itu benar-benar diperuntukkan habis buat mendukung dakwah Rasulullah. Wafat. Rasulullah sedih. Makanya tahun itu dinamakan Yaumul Husni. Disinilah kemudian melatar belakangi Allah ingin menghibur Muhammad. Kalau bahasa kitanya mah, saya seumpama di darat gitu, lagi sedih, pengenlah plesir-plesir, healing, jelong-jelong lah, jalan-jalan gitu. Benar. Ke tembok Cina atau ke mana itu Menara Apple gitu ya, mana-mana lah. Ya kalau saya mungkin ya ke Pulau Seribu gitu kan, kita snorkeling gitu ya. Pokoknya kita hiburan lah, hiburan. Nah, Allah menghibur Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Kemudian naik Sidratul Muntaha. Pesan moral buat kita adalah ketika kita sedih, tidak melulu harus hiburannya fisik, ke Ancol, kemudian ke Ragunan, kemudian ke Puncak, ke tempat-tempat rekreasi ya, destinasi wisata, banyak lah yang lain-lain, bukan itu. Tetapi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihibur melalui perjalanan ruhaniyah, perjalanan spiritual, perjalanan yang sangat agamis, syar'i. Rasulullah ke Masjidil Aqsa, di mana itu adalah tempat sentral ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Kemudian setelah itu dipanggil oleh Allah Sidratul Muntaha mendapatkan pesan sholat. Artinya apa? Buat kita adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah memberikan pesan moral buat kita. Kalau lagi sedih, jangan kemudian nyari hiburan yang sifatnya sesaat. Benar. Karaokean atau apalagi ke kafe-kafe, enggak. Baca Quran, baca sholat, wudhu, baca Quran, sholat di situ, sholat hajat atau sholat yang lain, ya, sholat sunat. Insya Allah mendekatkan diri, taqarruban kita kepada Allah. Setelah taqarrub, dekat dengan Allah, kemudian munajat, kita mohon kepada Allah. Insya Allah di situ kesedihan kita akan hilang. Bolehlah barangkali sekarang ketika ada wisata Wali Songo, ya itu kan dalam rangka wisata tapi religinya ada. Atau umroh nggak apa-apa, saya juga sepakat kalau umroh itu dibilang wisata nggak apa-apa, emang itu wisata, tetapi wisata yang religi seperti itu. Itu walau mau wisatanya dapat, tapi religinya juga dapat. Pesan moralnya diantaranya itu masih banyak yang lain. Iya, kadang salah kaprah ya Pak Ustadz ya. Kaprah. Pada saat kita sedang dalam musibah, dalam masalah, kesusahan, kadang kita sering ke tempat-tempat yang tidak seharusnya Pak Ustadz. Gitu ya. Yang nggak syar'i. Iya, yang nggak syar'i. Harusnya kita meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustadz ya, agar semua masalah yang sedang kita hadapi itu bisa dihilangkan. Betul, Pak Ustadz ya. Baik, luar biasa jawaban dari Pak Ustadz ya. Kita lanjut Pak Ustadz ya untuk pertanyaan berikutnya.
Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Nah, ini di sini bagaimana Rasulullah itu sedang mengalami, Masya Allah, orang kafir Quraisy itu, Masya Allah, menghalangi dakwah Rasulullah itu semakin menjadi-jadi. Sampai Rasulullah itu diembargo lah istilahnya ya, diasingkan dan sebagainya, jalur ekonomi apa semuanya itu dihentikan, nggak boleh berhubungan dengan keluarga Rasulullah dan sebagainya. Tapi tetap tabah, tetap sabar. Rasulullah menghadapi itu semua dengan sabar. Termasuk juga kesedihan tadi kan Rasulullah tetap kemudian sabar. Nah, kesabaran ini berbuah Allah memperhatikan kita, sayang sama kita. Kemudian Allah hibur kita dengan Isra dan Mi'raj. Artinya dalam hidup ini kita mesti sabar. Banyak teman-teman barangkali ya yang mengalami proses untuk mendapatkan kerjaan harus honorer. 20 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi mohon maaf walaupun dengan gaji yang sedikit, tapi ikhlas, sabar, kerjaan tetap dia disiplin, loyalitasnya juga dijaga. Kemudian kerjaan-kerjaan selalu berprestasi, begitu kan, selalu berusaha untuk maslahat buat umat walaupun gajinya kecil. Kesabaran itu berbuah, kemudian teman-teman alhamdulillah sekarang banyak yang menjadi ASN diantaranya. Contoh mudah yang bisa kita lihat seperti itu. Benar. Jadi kesabaran intinya. Ya, seperti yang itu. paling penting kita itu harus sabar dalam menghadapi segala ujian, Pak Ustadz ya. Sabar, karena banyak sekali orang-orang yang tidak sabar, akhirnya depresi, gitu kan. putus hal-hal asa. Putus asa ke hal yang negatif. Mestinya Pak Ustadz, keberuntungan yang masih tertunda kan jadi hilang. Benar banget Pak seperti Ustadz ya. itu. Ada kesempatan dan ada harapan Pak Ustadz ya. Ada kesempatan, kalau ada kita mau harapan. lebih bersabar Pak Ustadz ya. Ikhtiarnya dimaksimalkan. Benar banget ya. Dengan kesabaran. Benar Pak Ustadz ya. Baik, lanjut Pak Ustadz ya. Apa pesan moral yang dapat diambil dari dialog nih Pak Ustadz antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam mengenai jumlah sholat yang diwajibkan yang seperti Pak Ustadz tadi katakan ya? Iya, jadi kalau saya baca dari Qissatul Mi'raj ya, kitab-kitab yang mengisahkan tentang Mi'raj Rasulullah SAW, itu kan 50, kemudian sengaja Nabi Musa itu bahasa anggap saja sama-sama Nabi gitu ya, mat itu kan junior tuh, junior mat gimana dapat oleh-oleh apa? Sholat 50 waktu. Sementara umat Nabi Musa itu kan lebih kuat kalau dari sisi masa itu kan berarti lebih dulu. Itu kan secara fisiknya kan lebih kuat. Itu saja sudah bisa ngukur, apalagi umatmu Muhammad yang di hari akhir gitu. Nah, makanya dengan 50 waktu cobalah minta rukhsah, minta dispensasi. Itu kemudian 45 menjadi 40, intinya sampai 5. Satu pesan moral buat kita adalah kita tidak bisa memaksakan. Artinya Allah juga memberikan kita tugas tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Benar. Nah, dari sini juga dialog Rasulullah dengan Nabi Musa itu ada senioritas. Artinya begini, kita hidup ini kan bermasyarakat, kita berorganisasi, ada kelompok, ada paguyuban, di mana di situ ada tokoh masyarakat gitu ya, ada public figure, ada tokoh agama. Tidak bisa kita melangkah sendiri, tetapi harus ada diskusi, ada sharing, ada dialog. Kita mau melangkah kira-kira nih benar apa enggak, pas apa enggak, muqtadul maqam apa enggak, sumel apa enggak, proporsional enggak. Oh, takut saya melangkah seperti ini, ada yang terdalimi, saya melakukan hal ini, ada yang menerima ini bukan maslahat dan sebagainya. Jadi perlu ada dialog dengan senior. Karena senior itu kan sudah banyak memakan garam pahit manisnya kehidupan lah. Garam asamnya kehidupan. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa setidaknya itu. Jadi ada senioritas itu ada. Artinya perlu walaupun Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, tetapi sebagai contoh buat kita perlu adanya dialog. Kita minta masukan-masukan dari orang yang lebih daripada kita, lebih berpengalaman, lebih ilmunya, lebih umurnya ya. Barangkali lebih yang lain lah. Kayak saya semua melakukan hal terkait dengan perfilman barangkali kan,
Saya kan mesti nanya-nanya sama sutradara, sama penulis dan sebagainya, ya kan? Sama teman-teman yang aktif di bengkel teater dan sebagainya. Sesuai dengan ini kompetensi bidangnya masing-masing begitu. Nah ini seniornya dalam soal ini berarti Nabi Musa, seperti itu. Kalau nggak sharing sombong nanti Pak Ustadz ya. Iya. Harus ada sombong, harus ada obrolan Pak Ustadz. Ada obrolan, ada kulon lah. Benar banget Pak Ustadz ya. Bayangkan kalau 50 waktu dalam satu hari Pak Ustadz ya. Iya, kadang makanya. 5 waktu aja kita agak susah masih bolong-bolong ya, masih banyak yang bolong. Benar banget Pak Ustadz ya. Jadi itu barangkali ya, kemampuan sesuai dengan kemampuan kita lah. Benar banget ya. Luar biasa ya pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Ustadz ya. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj menggambarkan hubungan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan seorang muslim? Silakan Pak Ustadz. Gini, kita ini hidup seolah-olah kan wah nanti sukses, punya rumah, punya mobil, punya anak yang sukses-sukses lah, membanggakan orang tua lah. Mikul dhuwur mendem jero kalau bahasa orang Jawa itulah. Artinya derajat orang tua terangkat gara-gara prestasi anak lah, kira-kira begitu. Kita punya status sosial yang tinggi dan sebagainya, itu dunia. Padahal tanpa sadar itu semuanya kan ditinggalkan. Iya, titipan. Bahwa di sini itu alam kan kita harus sadar ada alam fisik nih, badan kita ini, wadak kalau kata orang Jawa, wadak. Ruh kita ini di dunia ya ini, difasilitasi badan fisik kita ini. Begitu nanti masa kontrak kita sudah habis di dunia, gitu ya, habis, kan berarti pisah nih, pisah. Itu alam ruh. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, di mana Rasulullah pada saat itu mengimami para nabi yang jauh sebelumnya sudah wafat, para seniornya, berarti kan di situ alamnya alam ruh. Alam ruh ya. Artinya gini, makanya ini terkait juga dengan 7 hari, mohon maaf ya, ada 40 hari gitu ya, ada 100 hari, ada haul. Hubungan fisiknya selesai. Tetapi hubungan ruhiyahnya kita tetap nyambung. Kita doakan, ngundang teman-teman, ngundang sahabat dan sebagainya. Artinya di dunia ini sementara, alam fisik. Yang abadi adalah alam ruh. Nah, Isra Mi'raj itu memberikan pelajaran buat kita ketika bagaimana Rasulullah ketemu dengan nabi-nabi dan menjadi imam, itu menggambarkan bahwa setelah ada alam fisik ini ada alam ruh yang itu abadi. Jadi ngapainlah kita banyak-banyak. Dunia ini hanya sebagai loncatan sajalah. Fasilitas membangun, mengumpulkan bekal, mengumpulkan prestasi untuk hidup bahagia di akhirat. Iya, di dunia kita hanya berpetualang ya Pak Ustadz. Berpetualang. Bahasa Imam Al-Ghazali cuma mampir ngopi doang, ibaratnya begitu. Yang lama di sono nanti. Benar, pada saat kita lama di akhirat ya Pak Ustadz ya, kekal ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih ya. Jawabannya luar biasa Pak Ustadz ya. Semoga bermanfaat untuk pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Pesan moral Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik Pak Ustadz, sebelum kita akhiri podcast kita di siang hari ini, silakan untuk memberikan pesan dan kesan kepada pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu mengenai tema kita di siang hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebagai akhir kesimpulan momen Isra Mi'raj yang diperingati dengan tablik akbar, dengan macam-macam lah, ada bazar dan sebagainya. Mari kita jadikan satu momen untuk evaluasi. Sampai di mana sholat kita benarnya, syarat dan rukunya, ya itu secara fisik, kemudian batin kita. Yang paling banyak salah masalah najis tadi. Perhatikan kaki kita ketika mau sholat. Kalau saya mencontohkan di rumah saya, dulu zaman masih rumahnya kecil, sampai sekarang alhamdulillah ada musola. Sehingga ketika kita dari kamar mandi, pakai sendal itu sampai ke tempat sholat kita. Makanya ada istilah sendal bawah, sendal atas. Sendal bawah itu ketika kita mau ke kantor pakai sepatu dan sebagainya. Begitu masuk rumah, nanti ada sendal yang hanya buat sholat. Itu menjaga najis. Menjaga batin, bagaimana kita sholat di masjid dengan sholat di rumah itu sama. Makanya saya mencoba untuk di rumah kalau sholat ada sorban gitu ya, ada baju koko. Jadi ketika ke masjid pakai sorban, pakai baju koko, di rumah juga sama. Jangan di rumah pakai ini aja, kaos oblong. Nah ini yang tadi dalam hadis Rasulullah di kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, termasuk sholatnya orang munafik. Karena masih ada rasa, dilihat orang sama nggak dilihat orang. Jadi kita perbaiki sholat kita, insya Allah sholat kita inilah yang kemudian nanti kita yakin-yakinnya yang pertama ditanya. Kalau sholat kita bagus, yang lain lulus bagus semuanya. Dan kita masuk surga.
jaga sholat kita, perbaiki sholat kita, insya Allah kita aman fid dunya hatta akhirah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kajiannya luar biasa ya. Oke, demikianlah podcast Kajian Islami Radio Kepulauan Seribu bersama Ustadz Haji Nurholis MH dari IPARI, Kantor Kemenak Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Saya Santi Caca mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.